Berikut adalah video esai untuk mata kuliah Hubungan Indonesia-Belanda B dari kelompok 12 yang beranggotakan Anna Shiba Halilah Irsan, Meriam Anessa Beatrice, dan Salsabila Aurelia. Penelitian kami berjudul Pengaruh Budaya Kuliner Belanda terhadap Hidangan Kue Lapis Legit. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keragaman kuliner Indonesia yang banyak diantaranya dipengaruhi oleh budaya kuliner bangsa lain, seperti bangsa India, Cina, dan Eropa yang memiliki sejarah panjang dengan Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Belanda sebagai negara yang memiliki sejarah panjang dengan Indonesia tentu juga memiliki pengaruh yang besar dalam bidang kuliner. Jejak kuliner Indonesia yang dipengaruhi oleh Belanda dapat ditelusuri melalui berbagai sumber seperti cookbook, surat kabar, buku, maupun laporan perjalanan. Salah satunya laporan perjalanan Justus van Maurik. Salah satu buku karya Fadly Rahman yang berjudul Rijsttafel, Budaya Kuliner di Indonesia Masa Kolonial 1870 sampai 1942 bahkan membahas budaya makan dan apa saja makanan Belanda yang dibawa ke Hindia Belanda. Terdapat dua jenis makanan yang kita kenal, yaitu makanan berat yang kita konsumsi sebagai menu utama atau pokok pada waktu pagi, siang, dan malam hari, serta makanan ringan atau kudapan yang kita konsumsi di luar waktu makan pokok. Karena kudapan tidak seberat makanan pokok, orang-orang sering mengonsumsi kudapan setidaknya 1 hingga 4 kali sehari dalam berbagai jenis. Di Indonesia sendiri terdapat banyak jenis kudapan, contohnya jenis kue kering dan kue basah. Tidak semua kue yang ada di Indonesia asli berasal dari Indonesia, sebab banyak kue yang kita kenal saat ini merupakan warisan dari bangsa lain. Salah satunya warisan bangsa Eropa, terutama Belanda. Pada masa kolonial Hindia Belanda, orang Belanda biasa dihidangkan anggur, kordial, dan kudapan berupa kue atau manisan. Para perempuan Belanda juga menyajikan ikan yang dimasak dengan cara direbus atau dikukus, unggas yang diolah dengan bumbu kari dan bihun, ayam kalkun, berbagai macam olahan daging, berbagai macam kue kering, dan puding pada saat jamuan makan dimulai. Selain itu, makanan yang biasa dimasak saat Rijsttafel berupa berbagai macam sup sayur, lidah sapi, kroket kentang, asparagus rebus, dan biskuit dengan keju. Tidak lupa berbagai macam kue atau kudapan seperti kue poffertjes, klappertaart, kastengels, ananas tart, dan masih banyak lagi. Bahan-bahan yang digunakan pada masa tersebut sama seperti di negaranya sendiri, seperti mentega, minyak, makanan kaleng, dan berbagai jenis tepung. Peralatan yang digunakan pun juga sama, seperti kompor, panci berbagai bentuk dan ukuran, pisau, talenan, sendok, garpu, dan piring. Hal tersebut terjadi karena bahan baku dan peralatan yang digunakan telah dikenalkan oleh Belanda melalui iklan, surat kabar, ataupun majalah. Para perempuan Belanda juga memperkenalkannya melalui resep-resep yang mereka buat, dan melalui kursus yang dinamakan menu Eropa untuk para koki di Hindia Belanda, terutama Bumi Putra. Karena banyak jenis kudapan warisan Belanda, maka dalam penelitian ini kami akan membahas hidangan kue lapis legit yang populer di berbagai wilayah di Indonesia. Penelitian yang kami angkat adalah bagaimana masyarakat Indonesia mengadaptasi resep spiku ke dalam hidangan kue lapis legit. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Selain itu, tab interpretasi akulturasi budaya Belanda Indonesia dilakukan menggunakan konsep akulturasi budaya Konconaningrat yang didefinisikan sebagai sebuah proses sosial di mana masuknya kebudayaan asing secara perlahan dan dapat diterima tanpa menghilangkan kebudayaan asli suatu masyarakat. Untuk melakukan penelitian ini, kami telah melakukan tinjauan pustaka. Penelitian ini didukung oleh beberapa sumber sekunder atau hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan. Rahman 2018 dalam artikelnya yang berjudul Kuliner sebagai Identitas Keindonesiaan dengan metode penelitian studi dokumen sekunder menjelaskan bahwa pembentukan kuliner nasional sudah dimulai pada abad ke-19 ketika para perempuan Belanda dan Indo yang selera masak dan makannya banyak dipengaruhi oleh tradisi gastronomi Prancis, mulai melakukan improvisasi kuliner di tanah Hindia Belanda. Mereka yang sukses dengan inovasi masakannya berhasil mempengaruhi selera masyarakat dan kemudian menulis cookbook.
masyarakat Indonesia pada akhirnya dapat membalikan dominasi kolonial dalam bidang kuliner sehingga mampu meneguhkan identitas masakan sendiri. Kemudian, sebuah penelitian dalam artikel berjudul Menu Populer Hindia Belanda tahun 1901 sampai 1942, Kajian Pengaruh Budaya Eropa terhadap Kuliner Indonesia yang ditulis oleh Anggraeni. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk membahas perkembangan menu makanan populer yang dipengaruhi oleh bangsa Eropa, khususnya menu yang terkenal di kalangan masyarakat menengah Hindia Belanda. Penelitian ini mengandalkan metode penelitian sejarah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penguatan hegemoni budaya Eropa terhadap kuliner Indonesia pada tahun 1901 sampai 1942 dilakukan melalui berbagai jalur. Beberapa cara diantaranya adalah melalui pengenalan bahan pangan dan kemajuan sistem transportasi, melalui juru masak, pendirian sekolah rumah tangga, penulisan cookbook, dan pendirian rumah potong hewan. Setelah melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa penelitian terdahulu, pembahasan yang umumnya dilakukan adalah seputar kuliner dan hubungannya dengan budaya Jawa. Selain itu, kuliner yang dibahas juga kebanyakan merupakan hidangan berat dan bukan menu kudapan seperti kue. Penelitian ini akan membahas bagaimana akulturasi Belanda dan Indonesia dalam menu lapis legit dan spekkoek. Meski keduanya seringkali dikatakan sama, namun sebetulnya terdapat perbedaan pada penggunaan bahan baku pembuatan kedua kue yang disebabkan oleh perbedaan referensi budaya. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari penelitian ini yaitu resep spekkoek lebih kaya rempah, diantaranya seperti kayu manis, pala, dan kapulaga, dikarenakan lidah masyarakat Belanda akrab dengan kudapan berbahan rempah seperti ontpijkoek dan kue jahe. Sedangkan resep kue lapis legit yang kita ketahui bercita rasa manis karena masyarakat Indonesia memiliki konsep bahwa menu kue memiliki cita rasa manis sejak masa Hindia Belanda. Sebut saja beberapa menu kue tradisional yang ada dalam Groot Nieuw Volledig Indisch Kookboek: kue apem, kue lumpur, klepon, dan kue putu. Kue-kue tersebut merupakan kue manis. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh keterbatasan pribumi dalam memperoleh bahan-bahan rempah pada masa kolonial.